Hamba Tuhan seperti ini tentu selalu ingin maju, ya. Tidak, kalau di Malaysia itu kan jalan di tempat. Kalau kita kan gini. Kalau di Malaysia itu bilang gini, injak-injak bumi. Injak-injak bumi. Coba tiarap. Saya dikasih tahu orang Malaysia. Kalau tiarap apa? Maaf ya, ini agak, tapi ini bahasa mereka. Bersetubuh dengan bumi. Aneh. Hospital, rumah sakit, rumah korban lelaki, korban lelaki, rumah sakit bersalin. Ya. Tuhan tidak suruh kita, suruh aku injak-injak bumi. Tuhan berkata, kuasailah bumi, taklukkanlah. Ini bicara apa saudaraku? Tata kelola. Mari Bapak Ibu, doa penting, sembahyang penting, puasa penting, manajemen juga penting. Jangan kita cuma rajin berdoa, tapi kita tidak kelola. Keuangan gereja kita, laporan keuangan tidak jelas. Nah, kita tidak tata kelola manajemen dengan baik. Plus nanti kita akan masuk sesi kedua nanti. Sebetulnya ada pakarnya di sini ya, Pak Dr. Dwijo yang mudah-mudahan Tuhan menolong saya nanti sesi kedua. Karena judul temanya hamba Tuhan yang bermental sehat. Untuk urusan mental-mental kejiwaan, tapi tolong nanti saya dikoreksi ya kalau ada yang salah ya Bapak ya. Saudaraku, untuk bisa mengelola juga mental kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ini, kelola itu, tata kelola itu bagian kita. There is God responsibility and there is also our responsibility. Ada bagian yang tanggung jawabnya Tuhan, ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Tuhan sudah kasih kepada kita keunggulan. Maka tanggung jawab kita memunculkan, menyatakan keunggulan, memunculkan, menyatakan, mengelola semua talenta potensi, mengelola semua yang Tuhan sudah tanam di dalam hidup setiap kita, termasuk mengelola bumi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Next slide lagi, kita langsung saja karena ayat-ayatnya sudah saya singgung. Kalau saya ikut satu-satu, saudaraku tidak selesai. Nanti tidak pendek dan bagus. Nanti pendek jelek. Nah, kita lanjut saja. Masuk kepada kelengkapan untuk jadi hamba Tuhan yang unggul. Yang pertama, lompat ya. Visi. Harus punya visi. Next. Nanti bisa Bapak Ibu dapatkan PowerPoint-nya di BPD ya, pengurus BPD, karena ini dibelas untuk semuanya. Yang pertama tentu kita harus memiliki visi selain punya kerohanian dan integritas. Visi yang besar. Pertanyaan begini. Visi ini visi pribadi atau visi Tuhan? Masalahnya yang terjadi, kita seringkali berkata, punya visi, tapi sesungguhnya visi itu datang atas nama pribadi kita. Maaf, saya mau ajak kita merenungkan begini. Seharusnya kita mengikuti kehendak Tuhan atau Tuhan mengikuti kehendak kita? Gampang kan ya? Jawabannya apa? Kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Tolong Fitri, kamu iringi saya. Karena Alkitab berkata, it's not good for man to be alone. Gak baik laki-laki sendirian. Kancono senang tuh, tapi cocok cita-cita aku ya. Nah ini. Terima kasih ya tim musik tadi sudah melakukan dengan segenap hati kalian. Aku kaget kalau dua. Ini loh apa? Kemerapan. Bisa yang video ini. Lagu yang tentang yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kembali lali aku. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Setuju ya? Yesus dalamku, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi,
pikirannya, perasaan bukan pikiran pribadi kita lagi, tapi pikiran, perasaan, kehendak Kristus dalam diri kita kan. Filipi 2:5, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan Tuhan yang minta supaya memberkati visi kita. Seharusnya kita menerima visi besar itu dari Tuhan, karena kita tahu bahwa kita bukan kita lagi, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memerintah atas hidup setiap kita. Amin. Tapi memang menyelaraskan kehendak, pikiran, perasaan tidak mudah. Butuh proses panjang untuk melatihnya. Makanya saudaraku, kita baru merayakan Jumat Agung dan perayaan kebangkitan Kristus. Waktu saya siapkan khotbah saya sekitar 2 minggu lalu, saya merenungkan kemenangan Yesus. Memang di atas kayu salib itu puncaknya, tapi kemenangan Yesus dimulai di Taman Getsemani. Setuju ya? Setuju. Di Taman Getsemani itulah walaupun dia mengalami hematohidrosis, betul ya dokter? Suatu kondisi di mana seseorang sedang mengalami tekanan batin yang berat, stres yang berat, lalu kemudian mengalami ketakutan yang luar biasa, maka jantung akan berdegup keras dan dipumpahkan secara kencang darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah mayor, pembuluh-pembuluh darah minor sampai ke kepala sekalipun, di mana banyak pembuluh-pembuluh kecil-kecil yang tidak tahan menahan kencangnya aliran darah tadi, lalu kemudian pecah mengeluarkan darah bercampur keringat. Itu yang dialami Yesus. Kenapa dia begitu? Ini saudaraku, statementnya dia katakan begini, not my will be done, but your will be done. Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu dari hadapanku, tapi jangan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah yang terjadi. Disinilah titik kemenangan Kristus. Saudara aku dikasih Tuhan, Yohanes 4:34, kunci G. Yesus berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Ini, pernahkah Bapak Ibu melihat Yesus jatuh dalam dosa? Tidak. Pernahkah melihat Bapak Ibu melihat Yesus pernah gagal? Sama sekali tidak. Rahasia sukses Yesus adalah Yesus tidak punya kehendak pribadi. Yesus tidak punya visi pribadi. Yesus cuma datang, apalagi dia tidak punya agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Dia datang supaya lewat hidupnya dia melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Kita hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar, dan saya pun terus belajar agar supaya dalam pembuatan planning, melakukan tugas manajemen untuk penggembalaan, maka yang pertama yang harus kita minta, Lord, what must I do? Please give me your wisdom so I can do your will in my ministry. Penting sekali kita yang menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, kita yang menyelaraskan dengan perasaan Tuhan, kita yang menyelaraskan dengan pikirannya Tuhan. We have to align our will to the will of God. We have to submit our will to the will of God. That's the important issue in our ministry. Saudaraku, saya tahu prosesnya tidak mudah. Saya belajar betul bertahun-tahun. Maka saya temukan bahwa prosesnya seperti ini. Pertama, kita butuh latihan terus-menerus. Latihan supaya kehendak kita, kemauan kita tunduk sama kemauannya Tuhan. Latihan terus pikiran kita, perasaan kita tunduk pada pikiran, perasaan Kristus lewat firman Tuhan tentunya. Kalau sudah latihan, fase kedua, jadi kebiasaan. Aduh, jadi kebiasaan melakukan kehendak Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai gitu, terus dilakukan. Lama-lama proses ketika terjadi budaya
menjadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan, sudah jadi darah daging, sudah jadi gaya hidup kita. Gak bisa datang satu malam. Berapa banyak bapak ibu yang lahir di luar negeri, tapi mau coba ya, lahirnya no Jawa Timur KB. Oke, semua pasti tahu lagu ini. Kunci G Fitri. Siap ya? Nyanyi sama-sama. Tanpa terkecuali, pasti tahu semua kecuali agak sekolah. Atau pas diajarkan lagu itu udah masuk. Bangun tidur ku terus mandi, bagus sekali tidak lupa menggosok gigi. Bagus adik-adik habis mandi ku tolong ibu. Cerdas membersihkan tempat tidurku. Kadang-kala kita perlu bersikap seperti anak-anak, seperti Yesus ajarkan. Ini. Adakah tadi pagi bapak ibu, entah dari rumah atau yang sudah tinggal di hotel, bangun tidur longgone amben, tangken, amben, do you know amben? Lalu kemudian mikir, laupo yo marung laupo yo enak. Laupo. Oh iya atus. Pak Juan tak ngerti bahasa Jawa. Dia mikir, apa? Gua mau bikin apa ya? Astaga, iya mandi. Ada? Kalau ada, maaf, Anda stres. Yang namanya sikat gigi mandi itu gak perlu mikir kan? Itu sudah jadi budaya buat kita. Saya punya cucu dua, tapi sayang jauh. Mereka di California. Anak saya telepon, Papa, si Sayon, cucu pertama, umur 1 tahun waktu itu, tak ajari sikat gigi kali pertama. Terus odolnya ditelan, Pak. Ya, oke. Tapi mamanya terus latih kan? Dilatih. Tahun lalu mereka datang ke Jakarta. Cucu saya itu umurnya sudah menjadi 3 tahun. Terus dia bilang sama saya, Opa, dia sikat gigi pamer di depan saya. Dia sudah jadi kebiasaan. Usia-usia kita sekarang, sikat gigi, mandi sudah sampai di budaya. Setuju? Ya. Saudara, mari kita untuk dapatkan visi, kita harus belajar mengenali kehendak Tuhan. Latihan terus belajar merenungkan firman siang malam. Sukses is predictable. Sukses dapat diduga menurut Alkitab. Joshua 1:8 berkata, kalau kamu memperkatakan, kamu membaca, kamu merenungkan firman Tuhan siang malam, 1, kamu akan bertindak hati-hati. 2, kamu akan berhasil. 3, kamu akan beruntung. Bukankah itu sukses? Jadi tiap hari, maaf ya, saya hamba Tuhan. Sampai hari ini saya tetap membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai 1 tahun sekali. Saya tidak membaca Alkitab hanya untuk menyiapkan khotbah saja. Ada banyak pendeta di luar sana, kutub utara, bagian pedalaman, yang tiap dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan, dan buntu. Baru baca Alkitab kalau mau nyiapin khotbah. How we can know the will of God? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita itu tidak merenungkannya dan menggumuli firman Tuhan tiap hari dalam hidup kita? Sesibuk-sibuk saya, dan ini budaya yang saya kerjakan. Saya bertobat di Surabaya dulu tahun 87. Saya masih kuliah di Erlangga Surabaya. Dan saya bertobat, saya berkomitmen. Belum ada panggilan jadi pendeta, Bapak Ibu. Tidak ada. Malah saya takut jadi pendeta, karena saya pikir jadi pendeta untuk melarat kabeh. Keluarga saya miskin di Tretes, bukan orang kaya waktu itu. Jadi saya tidak mau jadi pendeta. Tapi saya sudah berdisiplin membaca Alkitab, merenungkan siang malam sejak tahun 87. Ketika saya kuliah, selesai Kejadian sampai Wahyu. Saya bekerja di kantor akuntan di kota Surabaya.
Saya tetap bisa menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu setiap 1 tahun. Apalagi sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya harus tetap konsisten supaya saya mengenali kehendak Tuhan, dan supaya visi yang timbul, kemauan perluasan gereja, kemauan perluasan misi penanaman gereja sesuai dengan kehendak Dia, Raja di atas segala raja, Raja atas semua gereja. Amin. Yang berikutnya, pola pikir yang benar. Saya pikir memang pola pikir ini bukan masalah yang remeh. Kita akan lihat ada 2 jenis pola pikir di situ. Next lagi. Pola pikir itu, Amsal Sulaiman berkata begini, for as a man thinketh in his heart, so is he. Ada 2 jenis pikiran, kita bilang. Pikiran di kepala dan pikiran di hati. Kalau bahasa psikologi, conscious mind and subconscious mind, or unconscious mind. Di sini dan di sini. Itu Amsal mengatakannya. For as a man thinketh, di kepala, in his heart, dalam hatinya. Berarti ada 2. Makanya Alkitab mengajari, renungkan siang malam. Repetition is powerful. Pengulangan. Baca Alkitab. Renungkan. Itu mendownload. Kalau saudara cuma baca, itu cuma jadi conscious mind. Dan kalau renungkan siang malam, malu di-downloadlah Alkitab tadi kebenaran. Masuk ke sini. Jadi di subconscious mind. Kalau sudah di sini saudara, angel laline, sulit dilupakan. Saya kasih contoh ya. Ini peristiwa 10 tahun lebih yang lalu. Saya coba nyebut peristiwa, nanti saudara sebutkan namanya. Contoh aja. Karena sering kita tonton di televisi, baca koran, orang ngobrol, lalu mulai dari tangkap di pikiran di kepala, lalu masuk di pikiran hati. Contoh, dulu ada satu pejabat ketua partai, mau dikejar KPK lari, lalu bendol kepala saya gak mau. Siapa dia? Tuh kan, saudara masih ingat kan? Bapak Setia Novanto. Itu sudah 15 tahun lalu. Kenapa? Terdownload di sini. Ya, contoh lagi. Ada seorang wanita aktivis. Dia bilang, saya dikebukin lawan-lawan politik. Dia bayi oplas, operasi plastik. Siapa dia? Ratna Sarumpait. Anda tahu? Karena apa? Repetition is powerful, my friend. Makanya baca Alkitab. Joshua bilang, renungkan siang malam. Itu mendownload sampai ke sini. Makanya heran kalau kita punya masalah, kita mungkin lupa nama ayatnya, tapi Roh Kudus akan membantu kita mengingatkan kembali. Jika kita bisa menjawab pergumulan-pergumulan, meresponi semua sesuatu according to the scripture of the Lord, menurut firman yang sudah kita tanam di sini, di situlah kita berespon. Jadi pola pikir sangat penting sekali. Kita lihat sini ada 2 jenis pola pikir. Pola pikir tetap yang berkata gini, wes lihat, aku tuh mulai besok ya wis ngene. Awakku ya pancet yo ngene. Wis aja diarep rubah, wis diarep mbahku, boyoku kabeh yo koyo ngono. Ya wis ngene awakku. Ini susahnya suami-suami itu terhadap istrinya. Kalau istri saya bilang, kayak, "Mbok kamu ngerti apa kalau paling anyar dari bojoku trimo aku ya aku yo ngene. Paling mbahku dhisik koyo ngene." Banyak suami-suami sekalipun pendeta keras kepala, tidak mau rendahkan diri sama suami istrinya. Kalau salah dong, sepuroni aja. Tiba ya aku sekeliru ya. Tapi ini bukan di sini ya, Bu Lili ya. Itu dikutuk pada pedalaman. Percaya kemampuan, talenta, kecerdasan dan karunia, keren. Ya, tapi saudara, yang berikutnya yang mau progres, yang mau bertumbuh, percaya kita punya kapasitas untuk belajar dan mengembangkan kemampuan-kemampuan ini, tata kelola. Sudah tahu memang Tuhan taruh keunggulan, tapi untuk mengeluarkannya saya harus belajar, saya harus rela untuk dibentuk, supaya kalau seperti saya pencet odol, seret keluar odolnya, karena saya pencet dulu. Badai hidup, difitnah orang, disalah mengerti, tidak dianggap, disepelekan. Kadang-kadang ada pengalaman tidak enak kita hadapi kan.
Tujuannya apa? Supaya mengeluarkan semua potensi ilahi, mengeluarkan keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri kita. Makanya pemazmur berkata bahwa tertindas itu baik bagimu, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kitab Ayub berkata, sekiranya Tuhan memuji aku keluar seperti emas. Kecenderungan kita kan kalau ada tantangan, ada pergumulan, cuma dalam nama Yesus, setan keluar. Malaikat di sebelah, Tuhan ngirim, kata opokon. Lu jawab, bu. Pak, coba nanya Pak Heru artinya. Percaya tidak punya kendali itu mengembangkan kemampuan. Udah merasa, yus ngene kok aku yang ngene. Hati-hati sob, aku yang kaku, yang tidak pernah laku. Memegang kendali atas pengembangan kemampuan. Jadi dia sengaja belajar. Dia belajar leadership, dia belajar tentang konseling, dia belajar. Karena itu sudah di sini. Sekarang how to mengeluarkannya perlu ada pengembangan, perlu ada tata kelola, belajar. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jangan pernah berhenti belajar. Kamu berhenti belajar, kamu berhenti bertumbuh. Terpaku dengan metode lama. Kalau yang ini suka mencoba hal yang baru, kadang-kala bisa keliru, rapopo. Yang penting ada upaya untuk maju, berhasil. Nah, kapasitas seorang sudah ditentukan. Itu, wis pokoknya harus ditentukan oleh Tuhan. Padahal yang baru begini, pola pikir bertumbuh. Keberhasilan, kapasitas seseorang tergantung keyakinan, keinginan dan tindakan membangun kemampuannya sendiri. Memanage terus ya, melihat tantangan hidup sebagai sesuatu yang negatif dan menghindarinya. Tidak berani ketemu tantangan. Ini pola lama, hati-hati. John Maxwell, buku Equip, saya sudah baca 6 seri. Dia membagi manusia itu dalam tantangan, ada 4 tipe. Ingat baik-baik ya. Pertama, come out. Come out itu orang gini, suka menghindar. Nanti ketemu masalah di gereja, terus ke situ. Nanti dipanggil sama Pak Gideon untuk dipertemukan, mendamaikan, terus gak apa-apa menghindar. Terus jangan menengahi kan. Itu hati-hati saudara. Come out. Tidak akan ada penyelesaian. Saudara, tidak akan pernah ada pembentukan pertumbuhan keserupaan Kristus lebih kuat dalam hidup kita. Yang kedua, hold out. Hold out itu tidak menghindar, tetap dia di situ, tapi batin prokol wolu. Terima harus hilang. Si ini tipe ini yang rambut putih seperti saya, tahu lagu ini. Qui sera whatever will be wis jarnoe rasakno awakmu. Oke, lebih modern. Seumuran saya tahu. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Model-model seperti ini, wis dilek tok ya. Biarkan Tuhan menyelesaikan. Tidak bisa. Yang ketiga, dia kasihan, drop out. Yang tadi come out, hold out, ini drop out. Wis apatis, wis tidak ada keyakinan bahwa bisa diselesaikan, bahwa bisa saling mengampuni. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan atas pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Saya berdoa semua kita pejabat Gereja Bethel Indonesia Jawa Timur masuk yang bidang golongan keempat. All out. Ada masalah? Ya, ada masalah. Oke, mari kita selesaikan. Mari kita duduk. Mungkin kita saya berapa kali jujur Bapak Ibu mengembalakan, aku mesti dituding wong driji itu ngarep ngene sering aku pernah ngerasa rasanya kepengen
jerone ati. Aja rone, aja macam-macam. Wis aja dibales. Kita pernah kan ngalami. Saya pernah ngalami. Saya dijemput di airport Pak Gideon. Habis itu sampai penumpangnya dijemput sepi airportnya. Aku ndil-ndil. Siapa sih jemput aku rek kok ngomong iki. Lah kan daerah itu kalau marah ngomong loro. Pak Roni, iya. Aduh maaf Pak, kami sudah lama nunggu. Kami kira Bapak itu tinggi besar. Orang masuk aku jadi kita punya pengalaman gak dianggap, punya pengalaman gak enak. Tapi saya menyadari pengalaman yang tidak enak itu disalah mengerti, difitnah, dituduh sekalipun, tujuannya cuma satu, supaya keunggulan yang sudah ditanam itu dapat keluar. Sekalipun dipencet. Ada yang belum pernah punya pengalaman dipencet? Mari saya doakan saudara dia nikmati pencetan itu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Guru kita pernah diludahi, dicambuk, diolok-olok, dan seterusnya. Oke, saudaraku, ya. Jadi saya tinggal baca yang next slide lagi. 4. Iri hati, no. Cepetan rek. Iri hati kepada orang lain. Unsecure. John Maxwell bilang gini, the main problem in our church is not because the structure nor the doctrine. Problem utama gereja kita ini bukan masalah struktur organisasi maupun doktrinalnya. Memang itu problem, tapi bukan problem utama. Menurut John Maxwell, dia bilang gini, the main problem in our church is the insecurity the leaders. Pemimpin-pemimpin tidak punya rasa aman. Udah. Begitu saudaraku ada gereja baru muncul, jabrak. Aduh, mulai membuat move tertentu. Saya ingat waktu saya merintis Malang 18 tahun yang lalu. Saya senang Pak Gideon itu berbesar hati menyambut. Waktu itu belum ketua BPD ya, makanya cocok jadi ketua BPD saya. Saya bilang, saya kan diminta tanda tangan waktu itu 10 gereja ya Pak Heru ya, yang menyetujui. Ya, tidak dulu di 18 tahun lalu, cuma 2 ya. Oh waktu itu juga ya, hebat loh Jatim saudaraku. Padahal BPP menetapkan 2, lalu 10. Memang Yesus bilang kalau ada orang ngajak 1 mil jalan, berjalan dengan Yesus, ini aku 10. Ragu, saya datangi satu-satu gembala-gembala, tak gawani dok asin. Kalau Lombok soalnya dok asin. Saudara, terima kasih Pak Gideon, Anda menerima saya dan saudaraku. Beberapa bapak-bapak di sini pun saya ucapkan matur suwun. Gusti berkaitan dengan sedoyo. Momen di sini ya sudah bisa menerima waktu itu sudah GPI Rock sampai sekarang sudah ada di Kota Malang. Tapi ada juga pengalaman lain di tempat yang lain. Ini saya ada Pak Heru di sini. Saya ditunjuk Pak Arifin sebagai salah satu ketua misi untuk Rock Internasional dalam luar negeri. Jadi saya juga ngurusi misi dalam negeri luar negeri. Maaf, saya sering ketemu dengan aturan-aturan di daerah yang mempersulit. Dulure dewe DBI mlebu pun wangele setengah mati. Untung Jawa Timur tidak. Tok Markoto, haleluya. Kok suasana tegang? Dimana gak dirasa-rasa tak lanjut ada. Kalau orang yang aman, pemimpinnya pola pikirnya mau bertumbuh, terinspirasi. Ada gereja lain berhasil, dia akan berkata, apa yang menyebabkan gereja itu berhasil? Di Surabaya itu ada gereja yang luar biasa. Saya pernah diundang gereja namanya GSJS. Aku heran, sedino ibadah 6 kali. Itu jadi kalau saya khotbah gini, langsung sama panitianya suruh keluar ke ruang VIP. Dan tidak usah ikuti yang berikutnya pengumuman Bapak.
Di luar tuh antri kayak gedung bioskop. Muter. Saya perhatikan sampai saya tanya. Gembalanya Michael Gunawan, umurnya sama anak saya, 31 tahun. Lalu saya makan sama dia. Apa sih yang membuat? Ternyata saudaraku, manajemennya ditata baik-baik. Semua tampilannya sedetail-detailnya. Tapi yang luar biasa adalah anak itu rendah hati. Dia bilang sama saya, Pak Roni, tolong beri masukan kepada saya. Pak Roni, apa yang harus saya lakukan? Pak Roni, tolong kenalkan saya dengan Pak Arifin. Saya kepingin belajar tentang pembapaan itu gimana. Oh, kerendahan hati, aman. Kok enak ya rasanya nyampe lagi kok. Jadi saya belajar, ini anak muda, sumber sama anakku. Saya tidak temukan dia gini, ya inilah apa yang kami lakukan. Enggak. Oh, rendah hati. Yesus mengajarkan itu. The character is very important. Dia bilang gini, saya Pak Roni sejak 8 tahun setiap hari saya bisa dengar khotbah 4 khotbah rata-rata minimal. Bendino dia udah pasang khotbah pendeta-pendeta macam-macam dalam luar negeri. Dan saya dikasih tugas papa saya sejak saya muda suruh ngerikes khotbah-khotbah pendeta yang khotbah di gereja. Jadi dia belajar firman tiap hari rupanya. Ditambah dia masuk sekolah Alkitab, wis tadi teman-teman. Jadi saudaraku, dia bukan cuma tahu Alkitab, dia juga belajar mempraktikkan. Loh, kalau ada keunggulan apa kita tidak mengakui. Sekalipun mungkin ada beberapa kita kena dampak. Aduh, pemberi perpuluhan terbesar ke sana. Oh Tuhan, jangan lepaskan, tolak. Sudahlah, saya juga pernah merasakan kok orang sesuke pindah gereja, aku yang merasa gak enak. Tapi ya Allah, domba milih Yesus. Gak bisa terkutuk laku, gak boleh. Tuhan, aku berdoa kalau dia jalan-jalan pikir trotoar, tolong Tuhan, ada bis nyasar, rempet itu gak usah ngobrol, rempet sampai muter itu, baru kecemplung kali. Tadi baca sendiri ya. Saya sudah mau selesai. Yang ketiga adalah mentalitas yang pemenang. Udah. Ini berbicara tentang pola pikir juga seharusnya. Dan ini nanti akan saya sambung di sesi yang kedua karena itu bicara tentang kesehatan mental kita. Ya, mentalitas pemenang itu tergantung dari pengertian akan identitas. Roni Daud Simeon dulu orang bertahun-tahun minder. Saya SMA sekolah di Impus ini, Santo Albertus. Saya saking mindernya, kenapa? Satu kelas saya bilangan siswa paling pendek. Sehingga tapi masalah kejiwaan ini sudah sembuh Mbak Dwi, jangan curiga macam-macam. Saya sekolah Pak, saya tambahi sepatu saya pakai kapas tambahan kurang lebih 3 cm. Kalau saya jalan dengan cewek lebih tinggi, saya bingung gimana. Ingin merubah cara jalan begini, kamu tinggal di mana? Saya minder, bertahun-tahun saya minder. Betul ini, tidak ada yang tahu. Sampai saya ketemu ayat, salah satu itu jadi 1:26. Kamu dicipta serupa segambar dengan Tuhan. 1 Petrus 2:9-10. Kamu bangsa yang terpilih, imam antara jani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan. Saudara, ketika saya tahu identitas saya, sembuh. Aku dicipta serupa segambar. Aku biji mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Dan bangsa terpilih, imam antara jani, bangsa kudus. Sembuh. Karena di foto di BPP, ketua-ketua BPP, sekretaris, sampai semua, kalau berdiri seret, saya paling pendek. Untuk bareng ini. Terus kasih cincin mana yang sampai ini. Dan saya bersyukur. Isi saya bilang gini, gak apa-apa kok saya pendek, yang penting ngangeni aku. Saya cuma bisa menjawab, so sweet. Oh. Lanjut terakhir. Yang terakhir sekarang. Ini dia. Bagaimana pribadi yang unggul? Ini dia.
Sudah, next lagi. Bukan korban, tapi pemenang. Next. Nanti ya, ini yang kedua. Hampir sama. Ya, ini isu paling penting sekarang. Harus membangun tim intergeneration. Istilahnya sekarang terkenal gini. Intergenerational leadership. Kepemimpinan antar generasi. Nanti Pak Joel akan banyak bicara tentang generasi muda. Jadi pola leadershipnya sekarang harus total gini. Ini yang kami terapkan sekarang ya, di BPP maupun di gereja lokal di mana saya mengembalakan. Kita ada pemimpin yang mewakili usia 20-an tahun. Ada pemimpin yang mewakili usia 30-an tahun. Ada pemimpin yang mewakili usia 40-an tahun. Ada pemimpin yang mewakili usia 50 tahun ke atas, termasuk saya. Dulu kalau ada apa-apa, retreat pemuda misalnya, maka saya sebagai gembala senior, saya akan memutuskan pembicaranya ini, dananya ini, dan saya cuma dengar mereka di luar rapat. Kalian bikin apa gini? Tapi waktu rapat hanya orang-orang tertentu yang memutuskan. Bang! Nanti urusan sekolah minggu gitu. Anak-anak sekolah minggu pengen gini Pak. Maka waktu rapat guru-gurunya tidak ada di situ, kita orang-orang dewasa yang memutuskannya. Sekarang intergenerational leadership tidak seperti itu. Kita panggil, duduk bersama-sama. Pemimpin atas sekolah minggu, pemimpin atas generasi anak muda, pemimpin atas usia lebih tinggi, pemimpin dewasa, pemimpin senior. Kita duduk satu meja, lalu kita bahas bersama-sama. Apa usulannya? Nah, kita dengar langsung dari mereka dan kita libatkan mereka, anak-anak muda ini, dalam proses pengambilan keputusan bersama. Gideon kok sepi? Kalau tidak kita mati berdiri, semua kita gembala yang melakukannya, sampai nyodor kolektor, dewe nggak repot ini. Sekalian ngatur tukang parkir. Tidak, kita perlu berbagi. Kita sadari bahwa sekarang waktunya bukan one man show, super team sekarang waktunya. Dan kita kerjakan bersama-sama. Saya tutup dengan kesaksian ini. Kami di gereja Jakarta itu ada 8 titik. Kalau dikumpulkan jadi satu, jemaatnya ribuan. Jadi satu. Sugi-sugi loh. Pak nih, Pak, ngapain Pak kita pisah-pisah gini? Jadi satu saja Pak. Jadi roh besar di Jakarta. Biarkan kecil-kecil. Bahkan kalau ada cabang berarti kita buka kecil ya Pak. Kenapa? Justru kalau kecil-kecil tadi, bangkit pemimpin jauh lebih banyak. Saya tidak boleh tergoda dengan rayuan-rayuan supaya dikumpulkan jadi satu. Dan biarlah nanti yang kecil-kecil itu bisa bertumbuh jadi lebih besar. Sebab keberhasilan seorang pemimpin bukan jumlah anggotanya, berapa banyak pemimpin yang dibangkitkan dan dihasilkannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.